Assalamualaikum. Izin bergabung ya. Coba kedengeran nggak suara? Yes, Bu, buat ini, buatin. Aul, apa kabar Aul? Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Your network is bad. Bandwidth is low. Siapanya kayak gitu gimana sih? Aku nggak salah gitu. Jadi kalau di bawah bener, bener, Ya, mulai. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dalam rangka mengikuti pelatihan webinar. Semoga Bapak Ibu hari ini sehat selalu. Walaupun mungkin sudah lelah ya Bapak Ibu ya, saya apresiasi semangatnya masih luar biasa Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk agar kita saling mengenal, mohon di list kolom untuk nama dan asal sekolah. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara webinar kali ini dengan tema membuat ujian online berbasis CBT. Matiin aja Pak. Matiin dulu Pak. Matiin aja Suaranya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya MC sekaligus moderator pada webinar hari ini. Tentunya tidak sendiri, saya Fatima dari SMP Negeri 289 Jakarta bersama narasumber Ibu Umu Aiman yang cantik. Oke, nanti kita akan bacakan profil dari Bu Umu Aiman sebelum kita mengikuti pelatihan webinar hari ini. Semangat Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Sangat semangat sekali, sangat. 2 jam ke depan kita akan bersama Ibu Umu Aiman dan saya Ibu Fatimah. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Ibu Umu Aiman. Ya, dari mulai pendidikan Ibu Umu, mulai mengenyam pendidikan dari tahun 2009 sampai 2014 di UIN Syarif Hidayatullah, pendidikan matematika. Beliau pernah mengajar di SMP Negeri 231 sebagai guru matematika dari tahun 2016 sampai 2021. Beliau juga merupakan tim kurikulum, tim kesiswaan, dan koordinator ekstrakurikuler di SMP 231. Dan sampai saat ini beliau mengajar guru matematika di SMP Negeri 289 dari tahun 2016 sampai sekarang sebagai staf kurikulum dan tim IT.
Kemampuan yang beliau miliki adalah bisa mengaplikasikan Canva, perangkat ajar digital, dan media ajar online. Untuk mengetahui nomor kontaknya Ibu Maiman bisa dicatat 0877 815 70981. Beliau juga tinggal di Komplek Wali Kota Sukapura. Tidak jauh dari SMP 289 ya Bapak Ibu. Sekaligus ada emailnya juga. Mungkin yang ingin menulis emailnya, ingin lebih dekat berkenalan dengan Ibu Muaiman, persilakan Bapak Ibu untuk menambah ilmu atau wawasan. Baik, profil dari beliau memiliki bekal S1 Universitas Islam Syarif Hidayatullah, PPG di Universitas Muhammadiyah jurusan Matematika. Motivasinya, beliau ingin terus mengupgrade diri dengan bidang pendidikan agar bisa menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa sukses, tidak hanya sampai di sini karirnya, bisa berkembang di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan pelatihan webinar dengan tema membuat ujian online berbasis CBT kepada Ibu Umu Aiman. Dipersilakan. Mari sama-sama kita dengarkan. Sebelum kita mulai, ada dipimpin doa dulu ya Bapak Ibu ya. Ya silakan kepada Bapak Haji Ahmad, dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kita lebih fokus dan serius dalam mengikuti webinar ini. Kan main. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti webinar agar kegiatan kita berjalan dan mendapat manfaat yang besar dari kegiatan ini, mari kita berdoa untuk yang non-muslim beragama menurut keyakinan masing-masing, dan bagi muslim mari kita baca suratul Fatihah agar apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sekarang kita sama-sama menyaksikan webinar pelatihan. Oh iya, maaf Bapak Ibu, sebelumnya kita ada, mari bersama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Pada Ibu Pani, mohon dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, diharapkan duduk kembali. Baik, sekarang tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan, mengikuti pelatihan webinar dengan tema membuat ujian online berbasis CBT yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Umu Aiman SPD. Padanya kami persilakan. Ya. Baik Bapak Ibu semua ya, Insya Allah banget saya sebagai narasumber di sini sangat mengapresiasi ternyata Bapak Ibu sudah hari Jumat, Masya Allah masih semangat banget untuk mengikuti webinar kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dari webinar ini, kepada Ibu Fatimah dan juga beberapa rekan yang juga berkontribusi, Bapak Aunilah dan juga Ibu Fani yang turut membuka dari acara webinar ini. Baik, Bapak Ibu sebelumnya sepertinya kayaknya saya melihat beberapa juga atau ada beberapa atau banyak guru yang ternyata tidak hanya berasal dari sekolah yang sama gitu. Jadi saya merasa melihat ada beberapa ibu guru yang berasal dari sekolah-sekolah yang berbeda dengan kami notabene bersekolah di Jakarta. Agar lebih mengenal, tadi sepertinya Bu Fatimah juga sudah memberikan sambut atau memberikan kata-kata pembuka di mana ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu dari mana Bapak Ibu berasal sepertinya di situ ya. Dan tadi saya juga ada ternyata Masya Allah ada Bapak atau Ibu Bau Mantang dari Goa, salam kenal Ibu, dan juga beberapa guru yang mungkin ada di daerah yang di luar Jawa. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya coba terlebih dahulu, sepertinya kalau nggak kenal nggak sayang, maka biar kita sama-sama saling mengenal lagi. Saya akan coba share screen dulu nih, biar kita saling mengenal. Di sini saya mau mengecek dulu nih Bapak Ibu, ya sama-sama tahu bahwa kita akan mengikuti ya membuat pembelajaran dengan berbasis membuat pembelajaran online dengan berbasis IT. Sebelumnya saya ingin menanya dulu sebenarnya sama Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah menggunakan GForm sebelumnya?
boleh di chat aja biar kita agak cepat karena memang mohon maaf nih jadinya biar kita langsung fokus ke materinya gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dikirimkan di chatnya saja, kira-kira ada nggak yang atau sudah pernah ya mungkin menggunakan GFORM ketika zamannya PJJ sudah pernah, sudah, dan ternyata juga lumayan sudah ya rata-ratanya sudah pernah menggunakan GFORM. Maka daripada itu ternyata kita juga mengupgrade, ternyata GFORM itu tidak hanya bisa digunakan untuk yang memang sudah pernah kita gunakan di sebelumnya, maka ada beberapa hal-hal yang kita upgrade dari atau yang di-upgrade oleh GFORM. Jadi tampilan GFORM itu sendiri itu ternyata sudah ada tampilan-tampilan yang berbeda nih. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu sebelum kita mulai, biar nanti ketika kita sudah membuat GFORM-nya, tolong disiapkan dulu mungkin contoh soal yang Bapak Ibu sudah punya, seperti soal-soal PTS ataupun AST, kemudian ATS, kemudian SH gitu ya. Jadi soal-soal asesmen harian maupun asesmen tengah semester boleh disiapkan biar nanti ketika sudah masuk di tahap-tahap pembuatannya sudah ada dan tidak tertinggal ketika nanti step by stepnya saya coba jelaskan gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya memang mungkin sudah banyak yang pernah ya, tadi sudah dijelaskan di GFORM pun, untuk itu saya coba kita di sini bukannya saya yang bagaimana gitu yang lebih tahu, tidak, tapi memang mungkin saya yang lebih dahulu tahu. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk bisa mengupgrade diri kita masing-masing, gimana sih proses pembelajaran ataupun asesmen yang bisa kita berikan kepada siswa sehingga siswa itu tidak hanya membuat ataupun itu aja proses pembelajaran atau proses asesmennya. Baik Bapak Ibu, ya coba saya cobakan dulu, kita sama-sama mungkin saya share screen ya. Untuk pembuatannya kita sama-sama buka GFORM semua. Coba sekarang kita ke Google dulu deh. Nah, mukanya siapa? Oke. Coba kita ke Google. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Mungkin karena sudah terlalu lama ya, sepertinya kita nggak gunain GFORM nih. Ada di sebelah mana ya GFORM-nya? Kita coba bentar, saya share screen biar sekalian kita bareng-bareng memulainya. Oke. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat ya. Di sini ada Google. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Google. Kemudian di sebagian kanan ini kan ada bagiannya ya. Di bagian kanan ini ada background-nya, bukan di background, di tampilan sebelah sini. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Aplikasi Google ya. Di situ ada bagian aplikasi Google-nya, good job. Di situ ada formulir. Kita scroll ke bawah kalau tidak ada Bapak Ibu nih. Di bawahin aja paling bawah. Biasanya kalau yang digunakan paling bawah tuh. Nah, ada ya Bapak Ibu yang seperti ini modelnya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, kalau sudah kita klik. Oke, kita klik. Jadi saya langsung mulai ya Bapak Ibu ya. Dan di sini itu sudah banyak ada bagaimana kita membuat GFORM-nya. Di sini boleh karena kita baru mulai, kita buat formulir kosongnya Bapak Ibu. Di sini kita klik formulir kosongnya. Ya, kita klik. Kalau terlalu cepat, informasikan saja Bapak Ibu, biar nanti coba saya misalkan ulang kembali. Oke, Bapak Ibu. Di sini di bagian atas seperti biasa bisa kita tuliskan judulnya, karena ini buat penilaian ya Bapak Ibu. Misalkan saya tuliskannya kuis gitu ya Bapak Ibu. Karena mungkin saya akan menggunakan asesmen ini buat kuis, karena saya mengampu mata pelajaran matematika, mungkin saya berikan contoh di sini kuis BRSL kali ya, karena memang masih materi itu. Bapak Ibu bisa nulis di situ. Oke. Kalau sudah ditulis, biasanya Bapak Ibu di bagian atas ini tuh ada yang namanya header dari Google Form. Nah, header ini bisa kita
pakai yang sudah ada. Di bagian sini sesuaikan tema Bapak Ibu. Kanan atas kelihatan? Oke, di situ tuh ada tema-tema yang sudah memang bawaan dari Google Form-nya sendiri. Ya, di situ. Jadi kita bisa cari sendiri di sini tema-temanya apa yang mau kita gunakan. Di sini ya. Mau tema warnanya seperti apa bisa kita lihat di situ. Nih, ada tema di belakangnya. Tuh, bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu. Kemudian ada juga ini juga gaya teksnya mau kita ganti juga bisa. Pertanyaannya mau bagaimana font nanti pertanyaan kita juga bisa di sini. Di sini juga bisa. Nah, kalau kita nggak mau pakai yang ada, oh saya maunya yang punya ada kitanya banget atau ada nama sekolah kah ataupun memang misalkan ada nama kita sendiri, boleh kita langsung buatnya di Canva. Sekarang saya sambil buat sekalian ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu tuh sekalian step by stepnya tahu nih Bapak Ibu. Jadi saya coba share screen-nya sendiri, Bapak Ibu yang sudah punya Canva atau yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Canva, bisa juga dibuka Canva-nya. Biar bisa kita lihat bareng-bareng di sini Bapak Ibu. Oke, mungkin yang sudah ada Canva-nya. Oke. Di sini saya buat share screen dulu, saya stop share-nya dulu ya, biar kita ke Canva kita dulu, biar Bapak Ibu tahu gimana cara buat header dari Google Form-nya. Oke, boleh dibuka dulu Canva-nya Bapak Ibu semua. Saya share screen Canva saya biar oke. Oke Bapak Ibu, kalau sudah di sini kan di Canva ini ada buat desain ya Bapak Ibu ya. Buat desain, kita klik buat desain. Buat aja nanti boleh yang mana aja, misalkan oh kita carinya di sini, boleh searchnya header gitu Bapak Ibu. Di bagian sini ini ada tulisannya header Google Classroom, kita klik tuh Bapak Ibu. Oke, kalau sudah ada header Google Classroom, biasanya kita juga biar lebih pas banget ya Bapak Ibu, boleh kita ganti ukurannya. Sini Bapak Ibu ada ubah ukuran cepat. Oke. Nah, diubah ukuran cepat ini bisa ukuran custom Bapak Ibu, kita custom. Nah, yang kalau kita mau ukuran custom, nah kita pilih ukuran customnya di sini, lebarnya 800, tingginya 200 pixel. Oke, jadi yang lebarnya kita ganti 800, tingginya kita ganti 200. Nah, kita tinggal klik lanjutkan. Nah, dari lanjutan ini, karena kita mau langsung nimpak di sini, maka kita pilihannya adalah ubah ukuran desain ini. Jadi langsung kita ubah aja di ukuran desain ini. Klik gitu Bapak Ibu. Berhubung saya udah pernah nge-share, tadi langsung diklik ya Bapak Ibu nih. 800 kali 200 pixel, kita lanjutkan, terus tinggal ubah ukuran desain. Ini, klik. Kalau Ibu mau buka slide yang baru, berarti tadi langsung di slide baru. Tapi karena kita di sini buatnya langsung. Lebarnya 800 pixel, tingginya 200 pixel. Oke, kalau sudah, biar kita nggak lupa nanti pas lagi download, kita langsung sebelah kanan atas ada judul, itu judul file kita nanti kalau kita download, klik aja header GC atau Google Classroom, Google Form, GF boleh ya di situ. Biar nanti kalau kita download nggak terjadi kelupaan namanya apa ya. Karena nanti penamaan itu bisa dilihat nih di sini sebelah kanan Bapak Ibu, ini banyak
banget tema-tema yang bisa kita pakai nih yang udah ada dari Canva-nya. Misalkan seperti apa ya, mau pakai yang mana boleh dipakai sebelah kiri. Itu banyak banget. Setelah Bapak Ibu mau pakainya yang mana, boleh. Tinggal nanti kita edit aja. Misalkan ini saya udah gunain ya. Tinggal Bapak Ibu ganti misalkan ya, nanti takutnya pecah. Nanti dia udah. Nih ada nih Our Classroom. Pokoknya Bapak Ibu tinggal edit. Nah nanti editnya bisa diganti namanya kah misalnya seperti itu ya, kelasnya kah gitu, bisa dicek di situ, bisa langsung diedit. Nah misalkan di saya sorry agak mulai di sini misalkan oke, misalnya saya pakai mana ya, kayak ini aja biar cepet juga, welcome to math class gitu misalnya. Sudah ada yang bisa Bapak Ibu? Sudah, Bobo. Loading ya? Kita loading. Oke, kalau udah, saya juga loading, mohon maaf nih. Loading ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Ini tinggal misalnya saya ganti math class. Ya, namanya aja saya ganti misalnya. Jangan welcome deh, pakai bahasa Indonesia aja. Kelas matematika. Sudah ya Bapak Ibu ya, langsung di download Bapak Ibu. Downloadnya ada di sebelah. Nah oh ya, ini tinggal dikecilin aja kalau kegedean tulisannya. Kemudian ditarik kanan kirinya. Oke. Kalau sudah, tinggal misalnya udah gini, tinggal di download Bapak Ibu. Di sebelah kanan itu ada bagikan. Bagikan itu kemudian klik unduh Bapak Ibu. Sudah. Kalau udah unduh, tinggal pilih kita download. Tinggal unduh aja. Oke. Iya, kayaknya kita berebut beb. Oke, kalau udah, ini saya juga masih nge-lag kayaknya. Iya sinyal deh kita ya, kayaknya Bapak Ibu ya. Unduh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu karena Ibu Umo terlempar, jadi harap menunggu untuk selanjutnya.
Masih lama nggak, Bu? Oke, baik Bapak Ibu, mohon menunggu Bapak Ibu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh ngopi dulu. Break-break Bapak Ibu. Yang ada cemilan silakan dimakan. Ya, kurang lebih mungkin 5 menit ya, Bapak Ibu. Pertama. Saya kelihatan dong di situ. Kalau saya Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi terlempar saya. dan ini bisa Kok wajahku enggak ada? wajahnya nggak kelihatan. Kemana? Arahnya kemana sih ya ini? Oke deh, Bapak Ibu nggak apa-apa lagi. Oke. Ini. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Tadi sudah di-download Canva-nya. Oke. Sudah, saya coba lagi di sini. Kita balik lagi share screen-nya ke tadi ke Google Form kita ya, Google Form kita. Mana bentar Bapak Ibu. Oke. Sudah di-download Canva-nya. Aku masih share screen-nya. Enggak ya? Ya masih. Sugi, tapi gambarnya itu. Oke, Bapak Ibu bentar. Aku cek dulu Canva-nya. Oke. Oke, Bapak Ibu aku balik dulu ya. Saya balik dulu ya biar nanti sama-sama diunduhnya. Kita bagikan dulu, habis klik bagikan terus kita pilihkan unduh di sini. Habis kita unduh, baru kita unduh di sini pilihannya. Nah, karena dia sudah masuk, sudah terdownload. Download. Nah, downloadannya masuk sudah header GL. Sudah ya Bapak Ibu ya, baru langsung kita masuk ke tadi form kita lagi. Oke. Mana ini? Oke. Kita langsung ke form-nya. Stop ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita langsung ke form kita. Aku boleh. Ini aku gimana? Bentar Bapak Ibu. Oke. Biar lebih stabil. Bentar Bapak Ibu, saya pindah. Halo. Oke, bentar Bapak Ibu. Oke, halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya?
Dengar Bomo. Dengar bumuk tapi nggak ada Thank you, gambarnya. Bapak. Sorry, Pak Ibu. Saya coba lanjutkan lagi, Bapak. Ternyata Insya Allah ini. Oke, Bapak Ibu. Muka saya. Oh, kamera ini. Oke, so. Pak Sigit, tolong di-mute Pak Sigit. Oh, belum ada suaranya ya? Kabar Patrai. Bomo suaranya belum masuk ya.
Oke, Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Nah, ini mantap nih Bu, jelas Masya Bu. Allah. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya ganda server dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Sudah Baik, Bapak Ibu, kita nunggu. fokus kembali untuk Ya. mendengarkan narasumber. Baik, ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah tadi ya Bapak Ibu tinggal ganti temanya saja karena saya berbeda komputer, saya mohon izin jadi saya pakai tema yang sudah aja. Kalau tadi kayak Bapak Ibu sudah upload, di sini mungkin karena saya pembelajarannya matematika, jadi saya langsung ngambil temanya yang mungkin ada mapnya ya. Di sini mungkin di paling bawah, saya langsung coba misalkan ya biar cepat deh ya. Kita pakai yang ini aja, langsung sisipkan. Sudah bagian atas ya Bapak Ibu ya, headernya sudah aman. Dan di sini tinggal kita tadi tuliskan misalkan kuis BRSL, judulnya. Oke, kalau sudah di sini boleh Bapak Ibu menuliskan isi dengan lengkap misalnya gitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa langsung mengisinya dengan lengkap apa yang akan mereka isi di bagian bawahnya. Dan kemudian Bapak Ibu, kita di sini biasanya biar kita seperti halnya di CBT yang ada, bisa di sini kita tulis aja username Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan username di Bapak Ibu ya. Misalkan kita gunakan username-nya, saya contohkan juga kemudian biar tulisannya bawahannya username, nanti pilihan di sininya itu adalah pilihannya yaitu jawaban singkat Bapak Ibu. Pilihnya jawaban singkat buat model formnya pengisiannya. Kemudian kalau sudah, tinggal bagian bawahnya lagi yang kita isi itu adalah di sini Bapak Ibu. Yang dipilih itu adalah validasi nih Bapak Ibu nih. Paling bawah nih ya Bapak Ibu. Saya pindahin. Validasi jawaban, di mana nanti yang mengisi anak-anak itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita punya. Dan di sini username tulis, kemudian di sini angka kita ganti regular expression, kemudian yang ini diganti dengan kecocokan. Nah, polanya artinya apa nih? Ketika kita membuat polanya ini, nanti polanya itu kita harus kan anak-anak kan username-nya banyak nih, jadi kebaca sama by sistem Google Form-nya. Gimana caranya? Bapak Ibu bisa punya data di Excel nggak yang mengenai daftar urut siswa misalnya gitu. Saya contohkan di sini kita pakai Excel aja Bapak Ibu, saya nanti berikan Excelnya. Jadi ini untuk data username, kemudian misalkan kita mau pakai passwordnya atau misalnya kita biasanya kan anak-anak kalau nulis nama tuh suka ada yang besar kecil besar, jadi memang udah kita patokin nih, nggak boleh ada yang beda dari ketentuan kita. Ini coba saya share screen ya, gimana cara buat Excel-nya. Di sini saya stop share screen dulu yang ini, kita coba share screen-nya yang Excel-nya Bapak Ibu. Oke, sama-sama kita buat Bapak Ibu. Di sini patokinnya nomor misalkan. Ya, nanti misalkan kita kasih nama dulu username dan password 9 atau kelas 9A gitu maybe ya. Kelas 9A, kemudian yang sudah punya nama-nama anggotanya ataupun anak-anaknya boleh langsung dimasukin Bapak Ibu, misalkan ini nama siswa atau nama peserta didik, nama siswa aja ya, kita biar ini. Kemudian ini username-nya, dia mau apa, kemudian di sini ada password-nya. Nah, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu, kita misalnya saya contohkan ya, kalau Bapak Ibu sudah punya, boleh langsung pakai yang udah ada. Saya misalkan ngambil 1, 2, 3, 10 deh misalnya ya, atau berapa banyak nih, kita buat fill series-nya langsung Bapak Ibu, misalkan namanya, username, password-nya, tinggal kita buat. Nih, misalkan Adelia Fitri gitu misalnya. Kemudian Sultan Toraja misalnya gitu ya. Terus misalkan Fuji Astuti gitu ya, misalkan Bapak Ibu tuh kita tulis aja. Misalkan
Riri Kusuma gitu. Saya contohin 5 aja nih Bapak Ibu ya biar kita cepat. Kemudian Wildan Arya misalnya. Contoh nih Bapak Ibu, kalau sudah ada namanya di sini, kita bisa buat username-nya. Misalkan, oh kita mau pakai nama depannya aja, oh enggak kita mau pakai nama keduanya. Tapi biar anak-anak gak suka bingung, kita pakai nama depannya aja tapi huruf kecil nih Bapak Ibu. Kita tinggal tulis contohnya Adelia di username. Kemudian dari situ kita tinggal kontrol saja Bapak Ibu, ketik kontrol sama Nah, itu udah langsung masuk tuh nama-namanya tadi. Ngikutin contoh yang paling atas. Kecepatan nggak Bapak Ibu? Aman. Agak kecepatan Bu. Agak cepetan, Bu. Oh, Nah, dipelanin ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya, misalkan Bapak Ibu udah punya nih nama-namanya nih, dari Adelia, siapa, sampai biasanya kan 36 kita ya kelas, atau 40 maybe. Nah, kemudian di bagian username, kita berarti di bagian sini kita ada bagian-bagiannya, ada username-nya, kemudian ada password-nya, kemudian nanti ada apa lagi tadi itu ya, PIN-nya apa token boleh lah Bapak Ibu. Nah, karena saya di sini pakai username-nya, maunya pakai Adelia aja nama depannya, biar anak-anak nggak lupa gitu sama username-nya. Nah, sudah. Nah, paling atas, misalkan saya pakai gunanya boleh huruf besar, huruf kecil, karena saya pengennya huruf besar, jadi saya pakainya Adelia gitu. Nah, kemudian di bagian atas Adelia, jadi nanti di baris yang keduanya, si Sultan ini di username, tinggal klik Ctrl checklist, dah muncul dia, taram gitu. Sudah Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah, nah password nih, maunya gimana gitu ya. Boleh kalau saya biar gampangnya misalkan dia 9A misalnya gitu ya, biar dia hafal dia 9A01 misalnya. Nanti dari 9A01 tinggal kita track aja nih. Drag ke bawahin atau boleh langsung tadi di copy-nya langsung aja. Kayak 9A01, tinggal kita drag aja. Nah, dia tinggal passwordnya 9A05 misalnya gitu Bapak Ibu. Sudah? Astagfirullahaladzim gitu. Oke, sudah sampai mungkin sampai 30. Nah, nanti karena di bagian tadi kecocokan di Google Form itu mereka mau membaca semua nama, maka nanti di bagian sini kita klik sebelah di C ini nih, di samping username kita klik kanan di mouse Bapak Ibu atau di mouse-nya Bapak Ibu klik kanan. Terus kan ada bagian tuh insert ya. Insert aja gitu Bapak Ibu. Insert. Ya. Bisa Bapak Ibu? Klik kanan di bagian tadi C nih kan username nih. Ada insert, klik kanan terus insert. Habis insert nanti kita tulis di sini nama, edit. Artinya apa? Dari nama siswa itu nanti harus semuanya ini masuk di dalam GC kita tadi atau Google Form tadi. Kita bisa pakai sama dengan, klik dulu sama dengan, kita geser kursor kita ke kiri nih, si Adelia Fitria misalnya gitu. Ya, enter. Nah, nanti karena kita pengennya anak tuh nggak ada yang gede kecil, ke typo, nah makanya kita pakai ini nih buat namanya. Tadi kan sama dengan langsung ke Adelia-nya. Nah, kalau yang bawahnya sama dengan, ya Bapak Ibu ya, kemudian klik Adelia di atasnya yang udah diedit, Bapak Ibu. Kemudian tanda petik, dan dulu, dan, jadi memisahkan dulu, dan, jadi si Adelia mau kita gabung sama si Sultan Toraja nih. Jadi Adelia dulu diklik nama atasnya dan petik lagi, petik tanda petik nih di keyboard, petik. Nah, harus ada pemisah antara Adelia sama Sultan. Apa? Di bagian keyboard kita tuh kan ada bagian checklist yang tegak begini nih, yang berdiri tegak gitu ya Bapak Ibu ya. Coba diambil, dipencet. Biasanya dia ada yang bagian atas, berarti kita klik shift terus pencet atasnya. Gini nih Bapak Ibu. Ketemu nggak? Itu ada di atas enter kayaknya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu?
Tinggal petik lagi. Jadi si garis ini buat misahin si Adelia, kemudian klik dan lagi dan lagi, baru kita klik si Sultan Toraja di bagian kedua. Klik enter. Taram gitu. Jadi si Adel klik Sultan. Taram gitu. Dia belum. Nih, ada di sini Bapak Ibu. Sama dengan dulu, habis sama dengan klik Adelia yang sudah diedit. Kita mau nyatuin sama si Sultan, pakai harus ada pemisahnya dan dulu. Petik, garis, petik, dan baru nama Sultan. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, tinggal klik bagian kanan apa nih? Bagian kanan nih, klik 2 kali nih, kan ada nih kotak kecil gini nih, kotak kecil ini tinggal klik 2 kali. Jadi dia kayak rumusnya sadam gitu, cadap gitulah. Karena saya cuma 5, saya cuma sampai sini aja deh, biar nggak beribet Bapak Ibu lihatnya. Kalau Bapak Ibu sampai 36 berarti agak lumayan lah. Kalau sini kita cuma sampai 35, berarti saya cuma sampai sini. Di sini artinya apa? Dari mulai Adelia, Sultan, Fuji, Riri, Wildan tuh ada di bagian sini Bapak Ibu. Sudah? Oke, itu nama edit. Jadi nanti tinggal ini kita klik copy Bapak Ibu, Ctrl C atau klik kanan, copy. Nah, kemudian bawahnya tulis, kursor bawahnya, karena ini kita pakai rumus ya, jadi nanti takut nggak terbaca di Google Form, memang tidak terbaca. Jadi tinggal klik yang baris bawahnya lagi, terus kemudian klik di sini ada pastenya Bapak Ibu. Pastenya klik yang value aja, artinya dia cuma tulisannya doang, rumusnya nggak pakai di sini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini terbacanya rumus nih, bagian sininya. Kalau di sini sudah baca nama anaknya nih, Bapak Ibu, karena rumusnya nggak baca. Adel ada, Sultan ada, Fuji ada, Riri ada, Wildan ada, gitu Bapak Ibu ya. Hal ini dilakukan juga sama dengan username Bapak Ibu. Di sini kan tadi kalau tadi nama edit, di sini berarti tinggal tambahin lagi insert sebelahnya username, tulisannya username edit, username edit. Nah, langkahnya sama kayak tadi. Sama dengan pertamanya Adelia dulu. Oke. Sama dengan Adel, bintang, garis, bintang, sorry, petik maksud saya. So, ini dan dulu ya. Dan dulu, bintang, petik, bintang, dan Sultan. Dah, sama juga, tinggal diklik, tarik, dah. Adelia ada, Sultan ada, Fuji ada, Riri ada, Wildan ada. Ini juga sama kayak tadi. Tinggal di copy, kemudian ambil yang pastenya value. Jadi ada namanya, rumusnya enggak. Sudah Bapak Ibu? Sama juga di password. Nah, di password juga sama. Tinggal klik kanan, insert. Kita nggak usah, ini password edit berarti. Ini buat kita biar cepat nanti pas kita di Google Form-nya. Sama dengan juga, langsung yang pertama, sama dengan yang kedua, dan bintang, canda, lagi, dan 9A02, enter. Nah, tinggal tarik lagi ke bawah. Udah. Tinggal kita Ctrl C, kemudian kita tinggal copy paste lagi, tapi dia nggak usah pakai rumusnya, jadi value saja. Sudah semua gini. Udah Bapak Ibu? Udah ya? Oke, udah. Udah. Saya lanjutin lagi Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Form dulu. Berarti ada nama edit, ada username edit, sama ada password edit ya. Jadi ada 3 tuh. Nanti tinggal kita masukkan di Google Form-nya saja. Oke, saya share screen lagi Google Form saya. Oke.
Kalau kecepatan bilang ya Bapak Ibu ya. Oke, share screen lagi. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, di username ini, tadi kita udah pilih kan ya. Sudah pilih tadi di username-nya. Tinggal kita klik yang tadi sini. Kan tadi regular expression, kecocokan. Nah, si pola ini kita isi dengan username yang tadi sudah kita punya. Ya. Buka lagi tadi Excel-nya. Nah, yang bagian username edit, Bapak Ibu. Bapak Ibu copy. Username edit di copy. Yang paling bawah tadi ya, yang udah kita nggak ada rumus tadi ya. Di copy, pindahin ke pola, bagian pola. Sudah Bapak Ibu? Pindahin ke bagian pola, tinggal kontrol paste di situ. Jadi nanti anak-anak harus masukin username-nya semuanya harus sesuai dengan yang tadi udah ada. Di sini tes kesalahannya, contohnya apa? Kalau dia salah, misalnya kata-kata yang akan keluar tuh apa? Atau reminder mereka tuh apa? Oh salah nih kata-katanya, misalkan. Maaf gitu. Username yang Anda masukkan, maaf. Username yang kamu masukkan salah. Gitu Bapak Ibu. Dah. Kalau sudah tinggal wajib diisi, artinya bagian ini wajib diisi sama anak-anak Bapak Ibu. Sudah ya? Kalau sudah username, sebelah kanan sini kan ada bagian plus nih ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik plus. Kalau tadi username tinggal sekarang password. Ya. Sama juga kayak tadi. Tinggal kita pilih pengaturannya, jawaban singkat, kemudian jawaban singkat, sudah. Kemudian bagian kanan sini, opsinya validasi jawaban. Kemudian angkanya ganti lagi jadi regular expression. Kemudian yang ini ganti kecocokan, jadi harus cocok pas banget. Dan yang polanya ini password, copy yang tadi password edit. Nah, Ctrl C, kemudian balikin lagi Bapak Ibu ke sini, Ctrl V. Tulisannya berarti kalau tadi username salah, berarti kalau di sini tulisannya, kalau ada yang salah, maaf, password Anda salah. Password yang kamu masukkan salah. Dah. Sudah Bapak Ibu? Udah, jangan lupa wajib diisinya di checklist, dipindahin. Kalau sudah, berarti nanti setelah ada username, nah kita nambahnya bukan pertanyaan lagi, tapi nambah session. Jadi nambah session itu nambah bagian berikutnya. Kalau tadi nambahnya di sini, berarti kayak kalau nambah session berikutnya, berarti yang di sini paling bawah Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau di CBT itu di sini buat make sure identitas. Nah, kita boleh namain di sini identitas siswa. Misalnya ya, identitas siswa gitu. Biasanya saya di sini tulisnya kalau bisa boleh isi nama dengan huruf nama lengkap, kita tulisannya ya. Isi nama lengkap dengan huruf kapital. Nah, kadang-kadang anak kita kurang begitu tahu huruf kapital itu huruf apa. Kasih aja bahasa Indonesianya huruf besar gitu. Nah, cakep deh tuh. Kalau sampai salah lagi, astagfirullah. Dan kelas gitu. Isi nama lengkap dengan huruf kapital atau huruf besar dan kelas dengan tepat juga. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagian sini tinggal kita tulis lagi, tambahin yang atas, baru di sini tulis nama lengkap. Nah, cakep dah. Sama juga kayak tadi, isinya pakai validasi, kemudian ininya pakainya regular expression,
kemudian ininya cocok, dan ini tadi nama edit yang udah di Excel. Nah, cakep kan, enak tuh. Nah, cakep. Jadi nggak ada lagi typo-typo kehidupan ketika kita buka spreadsheet jawaban anak. Kadang namanya mana, pusing kita juga sama lah. Pokoknya udah tahu lah Bapak Ibu lah ya. Nah, di sini tinggal tulis, kalau ada yang salah apa? Tulis, misalkan. Tulis nama dengan nama lengkap. Tulis nama lengkap dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, gitu. Jadi ketika mereka salah, ada remindernya itu, oh berarti tulisan mereka itu ada yang kurang tepat di situ. Jangan lupa wajib diisi. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, nah, kecepatan nggak Bapak Ibu? Mohon maaf nih. Agak cepet Bu. Oh iya, sabar Bu. Ya, mohon maaf Bu, Bu Pani dan teman-teman. Sudah sampai ke identitas. Nah, Jangan cepet-cepet Bu, kayak ada ditunggu aja. Astagfirullahaladzim. Saya mau lihat kawan-kawan. Udah. Oke, saya lanjutin ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah biasanya kalau di CBT itu kita tuh namanya itu kayak nggak di banyak banget gitu ya Bapak Ibu. Nah biasanya tuh step by step itu atau tahapan-tahapannya itu setiap satu slide itu satu nomor. Jadi di sini pun kita buatnya itu juga seperti itu susunannya. Kita bukan nambah pertanyaan tapi nambah sesi atau nambah bagian. Klik yang bawah tadi seperti awal, seperti bagian tadi. Nah, biasanya kan kita tulisnya misalkan nomor, atau enggak, soal nomor atau soal 1 gitu. Boleh soal nomor 1, soal pertama, bagian sininya boleh tulis. Nah, soal pertama misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tinggal Bapak Ibu klik sebelah sini karena kita mau nambahin soalnya apa, klik di sini. Nah, Bapak Ibu bisa di sini membuat soalnya yang udah Bapak Ibu punya. Bapak Ibu udah punya soal belum kira-kira? Nah, masukin. Udah Bu, udah. Nah, coba masukin. Biasanya soalnya itu soal pilihan ganda, misalnya udah punya kan ya. Nanti tinggal di Bapak Ibu ganti misalnya. Misalkan di sini saya tulis. Karena Bapak Ibu sudah punya, tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Kalau copy paste, tunggu sebentar, saya punya soal, saya download bentar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga cepat ya ngeditnya. Sebenarnya ada Bapak Ibu yang bisa langsung kopas misalkan dari PDF, cuman terkadang itu A, B, C, D dan nomornya nginclude. Jadi sometimes tuh kita kan nggak pengen ada dan ngemisahinnya lagi kecil-kecil kan ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita boleh copy paste-nya aja. Nah gimana biar si nomornya itu nggak nginclude? Nanti bentar Bapak Ibu saya share screen dulu biar Bapak Ibunya tinggal copy paste cep gitu ya. Ini soal matematikanya saya share dulu. Oke, contoh ya Bapak Ibu. Saya share. Saya stop dulu di sini, stop share screen-nya. Saya share-nya contoh soalnya. Aduh Pak. Saya share-nya itu yang bagian contoh soal nih Bapak Ibu.
Saya share di sini. Misalkan Bapak Ibu udah punya soal nih. Nah, soalnya itu misalkan pilihan ganda udah ada di sini. Ada nomornya, ada apa namanya ABCD-nya kan, karena di Google Form itu kita nggak mau pakai itu, tinggal Bapak Ibu blok. Misalkan saya 11 12 saya blok ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian ini tinggal non aja. Di non. Gitu. Kok ngerti sebentar ya. Di non. Kalau dia di non, boleh. Nah, sini non. Udah Bapak Ibu, habis di non, udah nggak ada lagi yang namanya numbering ataupun si ABCD. Karena ini buat gampang, buat lebih mudah kita untuk nge-copy paste-nya lagi nih Bapak Ibu. Bentar. Kita ada. Tinggal kopinya gimana? Copy, nih. Habis copy soal. Nah, kalau ABCD-nya nggak usah satu-satu lagi jadinya nih. Saya udah copy ya Bapak Ibu ya, biar nanti kita share screen-nya. Misalkan saya contoh copy yang di sini nih. ABCD-nya sudah saya copy, kemudian saya tinggal pastein-nya itu yang ada di Google Form. Yang ada di Google Form-nya, paste-nya itu lebih gampang, udah nggak ada ABCD, nggak satu-satu, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, langsung di sini. Pertanyaannya, oh ya, jangan lupa ini bukan jawaban singkat lagi ya, tapi pilihan ganda. Nah, nanti pertanyaannya tulis di sini, copy. Nah, kalau opsi, yang pertama tinggal paste. Taram, sudah 4 gitu. Dah. Itu lebih mudah Bapak Ibu dibanding nanti di sini ada A tadi. Nih. Ada A. Ya Allahu Akbar, terus opus lagi, ya Allah, PR banget hidup kita Bapak Ibu. Itu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di Google Form juga ada AI-nya nih. Tapi ternyata banyak yang suka hilaf AI-nya itu. Ya kita maklumkan saja ya, namanya juga AI gitu ya. Ternyata kemarin sudah saya cek beberapa soalnya apa, jawabannya apa gitu. Jadi daripada kita hilaf lagi di depan anak-anak lagi ya Bapak Ibu. Jadi udah kita harus terbiasa membuat soal gitu. Sudah Bapak Ibu? Contoh soalnya apa tadi? Saya copy paste lagi yang tadi. Suatu segitiga memiliki panjang hipotenusa. Sudah ya Bapak Ibu, jangan jangan banyak-banyak dulu kita cobanya. Kita pakainya 5 ataupun 10 gitu. Ya 5 lah ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita tahu dulu nih step by stepnya Bapak Ibu. Dah, kalau udah jangan lupa Bapak Ibu. Di sini ada pilihan. Acak urutan opsi, biar kalau anak-anak melihat soal kita tuh kadang-kadang suka udah A 1A gitu ya, kan kita acak tuh urutannya tuh. Nah, cakep tuh. Jadi tadinya 1A bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D. Nah, jangan lupa jawaban diisi Bapak Ibu di sini. Nah, kunci jawaban, misalkan Bapak Ibu mau kasih skor satu soalnya berapa? Di sini saya contohin 2 soal aja ya Bapak Ibu. Misalkan berarti saya kasih satu skor itu 50. Nah, kalau Bapak Ibu punya soalnya 10, tinggal bobotnya terserah Bapak Ibu mau menggunakan apa. Jadi, tadi kalau saya kecepatan, saya ulang Bapak Ibu. Setelah wajib diisi, checklist, kemudian tanda panahnya ini Bapak Ibu pilihnya acak urutan opsi, kemudian ada bagian kunci jawaban. Sekalian Bapak Ibu klik kunci jawabannya, Bapak Ibu pilih jawaban mana yang benar di situ. Ini ada 6, ada 10, dia 8 jawabannya. Pilih itu berarti jawabannya. Klik yang ini Bapak Ibu. Ya. Pilihan ganda. Sudah? Bumu, kunci jawabannya belum keklik. Iya, bentar Bun. Nah, di sini Bapak 8 kan jadinya nanti itu. Nah, sorry jangan 2, 1 aja gitu ya Bapak. Kita klik selesai. Oke. Dah, kalau udah, nah biasanya kalau yang lama kita biasanya nambah, ingat kalau si itu step by step. Jadi kita pakainya bukan tambah ini tapi tambah sesi. Nah, tinggal di sini soal berapa Bapak Ibu? 2. Apa sampai 5 aja biar takutnya kalau sampai 2 nanti di 2, 3, 4. Kita 2 aja deh kalau begitu. Saya soal 2. Sama kayak tadi Bapak Ibu, tambahin lagi tuh
soalnya. Jangan lupa tambahnya kalau udah soal nomor 2, tambahnya yang bulat. Kalau tadi sesi, ini tambahnya bulat. Saya contohin lagi, tinggal copy paste lagi Bapak Ibu. Sebenarnya bisa Bapak Ibu, cuman kalau Bapak Ibu nanti pakai yang PDF, takutnya nanti pengeditan di Google Form-nya lebih lama lagi. Jadi nggak apa-apa, step by step. Karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Saya langsung ke sini lagi. Taram, sudah. Jangan lupa pilihannya lagi. 24, 25. Kemudian dia 33 spesiku 7. Kelilingnya 24, 25, 49 tambah 7. Berarti tinggal kita isi jawabannya. Misalnya gitu ya Bapak Ibu. Klik yang sebagian bawah. Kunci jawaban. Klik ini. 25, 24 kan? 24, 49, 49, 7. Oh iya, 5. Mohon maaf. Bapak senang banget. Kenapa 49 tambah 7 tadi saya? Makasih Pak Trai. Lanjut, selesai. Oke, misalnya selesai nih. Udah ya Bapak Ibu, jangan lupa wajib diisi. Oh, kunci jawabannya no kan? Hilaf tuh. Poinnya Bu, poin. Pelan-pelan ya Bu. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Bu Fani ya, syukur. Oke, wajib diisi. Oke, sudah. Nah, form aja diisi ya. Oke, udah ya Bapak Ibu, misalnya udah sampai 5 nih, misalkan ya kan. Nah, kita tinggal tambahin sesi. Bapak Ibu mau nyampe 10, mau nyampe 20, mau nyampe 40 matematika, boleh Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sabar gitu. Ayo 56. Makasih banyak loh itu loh. Allah, saya udah kurang konsentrasi ini. Terima kasih. Pasti itu guru matematika. 49 tambah 7. Oke, 56, sorry. Oke. Kayaknya Bu Mary apa Bu Patra itu. Ternyata Pak Habib. Oke, udah ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Langsung kita, misalkan sudah di akhir, kita tambahin aja sessionnya. Misalkan sessionnya itu kita tambahin konfirmasi. Misalkan gitu ya. Nah, apa pertanyaannya? Misalkan, apakah Anda sudah yakin? Gitu. Misalkan, yakin. Apakah Anda sudah yakin akan mengakhiri ujian ini atau kuis ini? Kuis ini. Nah, tanda tanya. Pilihan di sini jangan pilihan ganda lagi Bapak Ibu, tapi kita pilihnya kotak centang. Taram. Nah, di kotak centang pilihannya ya. Saya yakin. Istikharah berarti. Oh kan yakin kan jadinya tuh. Ya saya yakin Bapak Ibu. Ada. Nah, tinggal wajib diisi tadi juga. Ini nggak usah ada kunci jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti ada kunci jawabannya. Kalau dia nggak isi kosong. Kosong gitu. Dah. Dan nih Bapak Ibu ya. Udah sampai sini belum Bapak Ibu? Kecepatan nggak Bapak Ibu? Udah Bu, udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai situ, kemudian tinggal kita sebelumnya itu kita lihat dulu. Gimana? Oh ya, sorry Bapak Ibu, ini ada setelan dulu, kita setel. Nah, karena ini kita buatnya kuis. Ya Bapak Ibu, bagian setelan berarti jadikan ini sebagai kuis. Udah ya tadi Bapak Ibu ya. Segera itu setelah rilis nilainya kapan? Segera aja. Kemudian pertanyaan tak terjawab ini mode terkunci. Ini biasanya tuh ada yang harus tambahan lagi Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kan kadang-kadang anak tuh bisanya buat tab-tab tertentu ya. Tapi ini harus ada tambahan aplikasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu dulu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan tak terjawab nggak usah. Responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar. Jadi kalau dia nggak jawab benar ada jawabannya nggak usah nih Bapak Ibu. Takutnya kan soal satu kita kasih ke beberapa kelas. Jadi ya jangan dulu. Kemudian jawaban yang benar juga jangan.
nilai poin juga jangan, biar kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu poinnya itu berapa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini sudah nilai poinnya tidak usah diisi. Kemudian ini jawaban, kumpulkan email nggak usah, kalau nggak sesuai nanti malah akan ada trouble. Kemudian nanti mengumpulkan alamat email juga nggak usah. Dan ini biasanya karena kita pakai akun ini, Belajar ID, kita nggak usah juga, biar nanti kalau ada anak-anak yang tidak menggunakannya tidak terlalu bermasalah di sana. Kemudian batasi satu jawaban Bapak Ibu, biar jangan berulang-ulang dengan mereka jawab berkali-kali. Di checklist ini digeser. Kemudian presentasinya, tampilkan status progres, nggak usah. Acak urutan pertanyaan, tidak usah Bapak Ibu, tidak usah diacak. Tadi kita acak bagiannya aja, jawabannya aja. Kalau acak pertanyaan nanti takutnya si username pindah ke bawah tuh. Nah itu PR lagi kan. Astagfirullah. Nah habis itu tinggal konfirmasi edit. Misalkan kalau dia udah selesai, boleh jawaban Anda telah dicatat gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngedit boleh. Terima kasih telah mengerjakan soal dengan baik gitu, boleh mana aja. Tapi karena saya ya kayak ini, ya udah saya pakai jawaban Anda telah dicatat aja. Dan di sini ringkasan, nggak usah lagi, ini nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Pembatasan nonaktifkan, jangan dinonaktifkan, takutnya anak di tengah-tengah jalan ada trouble, jadi nggak ke save yang udah dikerjakan. Jadi nggak usah di checklist ya Bapak Ibu ya. Kemudian formulir defaultnya, ini juga tidak usah diapa-apakan lagi, yang ini juga tidak usah diapa-apakan lagi. Dah, Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Berarti yang diubah hanya bagian tadi, batasi satu jawaban. Kemudian yang ini juga dikurangi, jangan pakai Belajar ID aja. Kemudian tadi apa tuh ya, jawabannya yang tadi sebelah sini jangan dibuka-buka, digeserin. Nah, kemudian jadikan sebagai kuis. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, kalau sudah, balik lagi ke pertanyaan. Nah, kita tinjau dulu nih sebelum kasih ke siswa Bapak Ibu. Atau kita lihat dulu gimana kalau misalkan sudah dilihat. Nah, udah diklik yang tadi mata ya Bapak Ibu ya. Udah. Nah, tulis nih. Mister ya, username, dia tulisannya misalkan, kan kadang-kadang suka tadi nama anak murid kita, dilihat username-nya siapa aja Bapak Ibu. Misalkan saya ada Adelia. Nah, pasti udah tulisan, maaf, username kamu yang kamu masukkan salah tuh. Kenapa kok bisa salah? Karena tadi username saya pakainya kecil semua hurufnya. Nah, aman kan dia? Taram gitu. Nah, password juga sama Bapak Ibu, harus benar-benar sesuai. Kalau misalkan tadi punya saya passwordnya 91 ya, 9100 misalnya. Nah, ini dia udah nggak sesuai nih. Ada dia. Maaf, password yang kamu masukkan salah. Tapi kalau saya masukkan 9101, 91 tadi passwordnya anak saya adalah, kalau Bapak Ibu mau melihat ada password apa ya, tinggal dibuka bagian tadi. Pertanyaan Bapak Ibu. Udah ya Bapak Ibu ya, kelihatan? Username-nya kalau salah, passwordnya juga salah, harus sesuai dengan yang tadi sudah kita kecocokkan. Harus cocok. Ya. Oh, saya pakainya 9A. Oke, sorry. Berarti pantesan ini salah. Jawabannya ini 9A01, dia kecil aja juga pasti salah. Nah, yang benar adalah 9A01. Dia harus benar-benar. Nah, sudah nggak ada. Lanjut, klik berikutnya Bapak Ibu. Nah, dari berikutnya tinggal klik lagi Bapak Ibu. Nah, di sini anak-anak suka hilaf juga sama. Nama lengkap. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Saya di sini nama lengkap plus ini ya, kita ya. Plus kelas ya. Nah, boleh saya tambahin di sini plus tulisannya kelas. Nah, karena saya pengennya kelas, saya pengennya nggak usah mereka klik, tapi mereka drop down aja. Klik di sini, drop down. Di bagian kelas ya tadi Bapak Ibu ya. Password, bawahnya ada kelas, sorry, bukan di password ternyata, di identitas ya. Jadi boleh kita tarik ke bawah nih, kalau kita ini boleh kita urungkan nih, unduk. Nah.
atau kita buang juga boleh. Ternyata saya nulisnya di sini. Di sini saya tambahin, di bawahnya sini saya tambahin kelas. Saya tulis kelas. Nah, saya pakainya drop down. Nah, drop down-nya ini biar nanti ketika kita sortir di spreadsheet-nya itu lebih jelas lagi Bapak Ibu. Kalau kita mau ngurutin kelas 9A, 9B, 9C, dah misalnya 9D, dah misalnya gitu ya. Wajib diisi. Jadi tinggal nanti pas di sini kita refresh aja. Berarti nanti ada jawabannya. Atau kita refresh ya. Nanti habis nama lengkap, udah ada username-nya. Ini udah kesimpan nih Bapak Ibu. Kalau dia udah pernah buat, berarti dia udah kesimpan. Username, nama lengkapnya sudah ditulis. Tadi misalkan tinggal saya tulis aja Adelia. Harus sesuai. Kalau nggak sesuai, udah pasti ada tulisan. Misalkan saya jawabnya cuma Adelia doang. Nanti ada warning-nya nih. Tulis nama lengkap dengan huruf kapital. Berarti dia nggak lengkap di situ. Karena saya pakainya Adelia Fitri, berarti saya harus tulisnya Adelia Fitri. Udah Bapak Ibu, pilih kelasnya 9A. Lanjut. Nah, berikutnya. Dah. Tinggal ada soal Bapak Ibu. Nah, ini tuh jadi step by step. Misalkan saya jawabnya 6. Berikutnya. Nah, misalkan saya jawabnya 66 misalnya. Oh, saya mau kembali. Boleh juga kembali. Nah, cakep. Ya. Jadi dia bisa kanan kiri boleh sampai semuanya sudah. Nah, nanti kenapa harus ada pertanyaan tadi di bawahnya? Apakah Anda sudah yakin untuk mengakhiri kuis ini? Buat make sure mereka yakin nggak jawabannya. Kalau udah yakin, klik iya. Tinggal kirim. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini tampilannya. Kalau tampilannya misalkan dia tidak ada kayak misalkan background yang berbeda ataupun modelnya berbeda. Kita bisa lihat juga bagaimana kalau kita mau nggak mau nonton Google Form banget nih tampilannya Bapak Ibu. Kita bisa pakai tambahan lagi Bapak Ibu. Nah, dari mana tambahannya? Bapak Ibu, saya contohin satu dulu ya Bapak Ibu ya tambahannya. Kita pakai add-ons dulu nih. Nah, nanti kalau di add-ons ini suka ada nanti ya, kalau kita udah download tampilan tuh bakalan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu klik dulu di sini ataupun di ke sebelah kanan ini Bapak Ibu biar tampilannya tuh berbeda. Gimana? Dapatkan add-ons Bapak Ibu? Sudah diklik Bapak Ibu? Add-onnya? Cepatan nggak Bapak Ibu? Nah, kalau udah add-onnya diklik, tinggal Bapak Ibu search. Di sini itu adalah yang tadi Bapak Ibu sudah bisa lihat di saya. Sorry. Ini nih. Sorry. Saya keluar. Oke, bentar Bapak Ibu. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu di add-ons-nya tinggal pilih yang bagian face. Nih Bapak Ibu. Nih. Form FASD. Atau gini tulisannya, Form FASD. Jadi Bapak Ibu kalau saya kan sudah download ya. Kalau Bapak Ibu boleh baru download add-ons-nya. Gimana cara download-nya? Tinggal tadi klik. Di sini dapatkan add-ons. Nah, dari add-on itu tinggal Bapak Ibu klik di sini. Form FASD. Ada nggak tuh? Karena saya sudah download. Ini tulisannya saya tulis ya. Ini Bapak Ibu. Ini yang ini. Form FASD. Form faca dia. Bukan faca di. Ada Bapak Ibu? Oke. Saya tambah nih.
Form, baca. Nih, ini Bapak Ibu ya. Kalau udah tinggal klik, berhubung saya sudah, berarti yang mana yang pilih nih, Mumun yang ini Bapak Ibu. Yang form PSD ini, yang ada backgroundnya kuning, enable Google Forms in your website. Nih, yang ini Bapak Ibu. Kalau udah tinggal install Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu install. Nah, kalau udah diinstal sama Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu balik lagi ke tadi kuisnya. Nah, kalau udah balik lagi kayak tadi ke kuisnya kayak saya tadi, ini ya, udah selesai diinstal ya Bapak Ibu add-ons-nya, tinggal Bapak Ibu klik add-on. Di sini add-on-nya. Nah, pilih yang form Face ID ini. Nah, kok ini dia belum nih. Nah, tinggal Bapak Ibu refresh lagi. Karena biasanya kalau dia baru kita ini kan dia masih harus kita beberapa kali untuk ke refresh biar dia sistemnya sudah masuk atau sudah bisa digunakan atau enggak. Kita refresh lagi sampai nanti ada tulisan setup kalau nggak salah di sini nih. Oke, add-ons from Face ID-nya lagi dibuka. Nah, ini kan udah banyak banget nih Bapak Ibu ya. Nah, kita pilihnya yang in web page yang paling atas ini nih. Klik. Nah, Bapak Ibu. Kalau udah, nah, where do you want to embed this from? Nah, karena saya belum ada nih, biasanya sih kita ngegunainnya I don't have a website. Jadi kita nggak punya website nih, jadi tulis aja di sini pilihannya. Oke, tinggal next Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, habis itu kita dapat nih linknya. Link ini nanti yang akan kita kasih kepada teman-teman kita. Teman-teman, maaf. Yang akan kita kasih kepada murid-murid kita. Nah, tinggal kita Ctrl C atau copy paste aja. Kita copy dulu nih. Kita copy. Taram. Nah, kalau sudah di copy, kan panjang banget ini ya email, linknya. Jadi bisa juga kita minimalisir si emailnya ini. Dengan cara apa Bapak Ibu? Bapak Ibu udah ada yang sering pakai Bitly nggak? Bitly. Nah, tinggal di Bitly aja Bapak Ibu. Kalau yang belum pakai Bitly, coba saya contohin ya Bapak Ibu ya. Stop share dulu deh yang bagian ini ya. Saya cobain Bitly-nya gimana. Misalkan nih, saya coba punya akun lain deh biar nanti kelihatan Bapak Ibu mulai awalnya tuh gimana. Oke, bentar Bapak Ibu, saya coba dulu. Ini Bapak Ibu saya share screen. Kalau nggak apa-apa lah, udah anak-anak pakai itu aja, nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh pakai yang udah ada. Tapi biar nanti membedakan antara ini linknya mana dengan yang mana, boleh pakai Bitly juga. Saya share ya Bapak Ibu ya, yang belum pernah pakai. Mungkin yang udah pernah pakai biar langsung nggak apa-apa. Sini tinggal di continue. Oke, saya ulang dari awal. Tadi saya belum nih. Kita coba ke Google. Habis dari Google, kita pakaikan dia search gitu. Atau kita search itu Bitly. Nih tulisannya Bapak Ibu. Nah, Bitly ini kemudian kita lihat yang URL Stoner ini. Di sort. Jadi kita bagian yang login aja. Kita klik. Kalau belum ada berarti tampilannya begini. Tinggal continue with Google Bapak Ibu. Taram, klik continue with Google. Karena ini akunnya punya Patrai, kita pakai akun Patrai. Oke, tinggal lanjut aja deh pokoknya Bapak Ibu. Dah. Udah Bapak Ibu ya. Kalau udah gini, terus gimana? Nah, ini biar nanti link itu anak-anak lihat, oh ini emang linknya itu. Nih, kita tinggal short aja nih Bapak Ibu. Tinggal klik di example ini, di short paste. Jadi tinggal paste tadi yang udah di copy. Maaf saya. Udah dipaste, kita bisa custom Bapak Ibu. Customnya artinya apa? Kita bisa mau buatnya gimana gitu. Nah, atau enggak kita misalkan login dulu ternyata. Sorry Bapak Ibu, mohon maaf. Ini login, dia nggak masuk. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pakai biasa, tinggal login, tinggal masuk. Saya coba lagi ya, punya Patrai. Sebentar Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf. Nah, kalau tadi udah sampai ke tahap yang ini, kita tinggal create new. Ini Bapak Ibu, create new. Nah, di sini seperti tadi ada linknya, ada bisa diperpendek link atau barcode atau apa. Kalau kita mau pakai link, link aja. Klik linknya, kita klik paste tadi, ini. Kemudian tinggal kita gunakan, misalkan kita mau custom. Contohnya apa? Misalkan ini kita kasih title dulu. Kuis. Atau kalau enggak kita mau pakai Aiman site tadi kayak biar yang udah bawaan sana, nggak usah kita ganti boleh. Yang ini kita custom misalkan. Kuis BRSL karena ada saya yang buat misalkan kita pakai Umu. Jadi anak-anak tuh tahu oh ini kuisnya Bu Umu nih gitu loh maksudnya ya. Nah, kalau udah masih dia oke. Bapak Ibu tinggal di create aja. Nih, Bapak Ibu. Bagian bawah sini ada create, klik create-nya. Nah, habis diklik, muncullah tuh linknya di sebelah situ. Nah, Taram. Jadi yang tadi Masya Allah, Tabarakallah ini, jadi tinggal kecil nih, atau tinggal sedikit. Apalagi ada namanya. Misalkan, kuis, apa ya, cerpen. Bu Pebi gitu misalkan ada di situ ya Bapak Ibu. Tinggal kita apain? Tinggal kita copy Bapak Ibu. Copy. Nah, link ini langsung bisa kita share ke anak-anak. Nah, dari link ini kita share Bapak Ibu bisa copy terus buka di Google ataupun di Chrome yang lain berbeda dengan buatan Bapak Ibu ya. Misalkan saya di sini bukanya, nah bentar saya bukanya di akunnya Patrai deh kalau gitu. Oke, misalkan tadi udah saya copy yang di Bitly tadi nih saya copy. Habis saya copy tinggal saya buka yang ini. Bapak Ibu. Oke, tinggal saya pastein. Masuk nggak di Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Oke, tinggal saya pastein ya Bapak Ibu. Kalian udah masih create ya? Oke, sorry. Saya ini dulu stop share screen-nya. Saya biar yang baru dulu. Oke. Saya udah copy tadi yang create itu, tinggal saya buka di akun tab ataupun Chrome yang lain Bapak Ibu. Oh, sini, sorry. Nih, Bapak Ibu. Udah ada? Nah, tadi nih di Google ataupun yang lain nih tinggal saya paste. Saya enter terusnya. Nah, nanti di bagian anak-anak itu tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Mana ya? Nih, tampilannya kayak gini. Quiz BRSL. Jadi belakang itu sebenarnya backgroundnya itu adalah si header kita tadi tuh Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal mereka buka linknya, tinggal mereka buat start. Nah, tampilannya jadi kayak gini. Adelia misalnya tadi ya, saya tulis username-nya Adelia, passwordnya misalkan tadi 9A01. Sudah, tinggal next. Nah, nama lengkap Adelia Fitri harus besar ya tadi ya. Kalau saya cuman gini aja tulisannya juga pasti sama. Nah, coba Adelia Fitri misalnya. Adelia doang nih saya tulisnya, dia nggak pakai lengkap. Ini cusnya 9A. Bisa nggak dia next? Taram, nggak akan bisa karena ada peringatan tulis nama lengkap dengan huruf kapital atau huruf besar. Ya Allah ini kayak typo ya kita ya. Itu. Jadi harus Adelia Fitri Bapak Ibu. Nah, gitu. Fitri. Nah, ini tinggal next. Nah, muncullah ini seperti CBT kita juga. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Kalau udah selesai, ada pertanyaan. Nah, apakah Anda sudah yakin? Tinggal klik ya. Oke, habis itu tinggal submit. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini bagaimana? Aman-aman aja?
Ini Bapak Ibu. Aman, Bu. Aman. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kalau tadi tampilannya nggak ada timer, kita mau pakai timer tuh gimana? Bisa nggak? Bisa. Tapi add-ons-nya bukan yang kayak tadi tuh, beda lagi add-ons-nya. Nah, yo Miss, kata Miss. Oke, nanti di sini ada add-ons lagi nih Bapak Ibu. Nah, sama banget sama yang tadi add-on yang udah Bapak Ibu coba misalkan ya. Yang udah Bapak Ibu coba. Nah, itu maksudnya gimana? Ya, downloadnya juga sama di sini. Tinggal kalau saya sudah download, boleh nanti form PSD tadi. Kalau ini kita pakai form presenter. Nih Bapak Ibu. Tinggal klik. Oh, saya screen-nya kalah. Mohon maaf lahir dan batin. Coba. Nggak on, Bu. Nggak on. Oh, nggak on. Oke, saya ulang. Coba ya Bapak Ibu ya. Saya screen-nya salah ternyata. Oke. Terima kasih Pak Trai dan Bu Fani. Oke, saya coba ya Bapak Ibu. Tadi add-ons-nya tinggal kayak tadi add-on FastD-nya tadi tuh. Tinggal download atau install lagi. Ini kita pakai yang mana? Yang form presenter. Klik. Nah, setup. Setup. Nah, setup-nya itu ada di sebelah kanan. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita change image-nya. Mau gimana? Boleh. Misalkan change image-nya. Tapi change image-nya itu harus picture-nya itu harus di bawah 2 MB. Jadi nggak boleh terlalu besar. Biar kita cepat, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini boleh di-change aja, tinggal open. Habis itu tinggal pilih gambar ya. Habis itu tinggal masukkan kalau misalkan size-nya sesuai. Nah, di sini saya pakainya quiz BRSL. Boleh, karena saya biar cepat tidak search lagi, jadi saya langsung skip aja ya Bapak Ibu. Kemudian juga di sini juga bisa choose background, backgroundnya juga bisa. Kalau ini simbol Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya logo sekolah gitu atau mau pakai logo Tuturin Andayani boleh banget di sini. Jadi ketika dibuka langsung ke change itu. Nah, kemudian ini juga background. Nih Bapak Ibu tinggal backgroundnya diganti juga, belakangnya kayak gini nih, kan gini kita pitch itu boleh diganti. Saya juga jadi penasaran nih ya, ada nggak background atau kamera atau picture-nya? Ini masih kosong Bapak Ibu, jadi nanti aja ya kita tinggal isi, boleh. Kemudian ini time control. Nah Bapak Ibu kira-kira mau ngasih quiz ini always atau enggak? Kalau nggak mau berarti kalau mau bisa dibuka kapan aja always, tapi kalau mau spesifik time-nya boleh ditulis di sini. Dimulainya dari tanggal berapa, kemudian di start-nya dari jam berapa, kemudian di akhirnya jam berapa, tinggal ditulis di sini Bapak Ibu. Tapi kalau saya misalkan kuis nih, oh ya udah boleh sampai berapa aja gitu misalnya. Kemudian kalau sudah di sini set timer, dia ngerjainnya harus berapa lama nih? Misalkan kita cuma tadi saya 2 soal 10 menit aja nih udah cukup. Kemudian harus ada reminder ketika udah berapa menit terakhir nih mereka tuh reminder, oh udah ada menit terakhir nih harus cepet-cepet ngerjainnya gitu ya. Misalkan saya tulis 2 menit terakhir sudah ada reminder gitu ya, atau misalkan ini bisa diganti waktu pengerjaan tinggal sebentar lagi gitu ya, waktu ujian atau kuis tinggal 2 menit lagi misalnya gitu ya Bapak Ibu ya, boleh mana aja Bapak Ibu pakai kata-katanya. Kalau udah semua, udah, kemudian kalau audiens ini tinggal Bapak Ibu cari, biasanya sih juga nggak terlalu di follow up lagi, habis itu boleh langsung kita save setting Bapak Ibu. Save setting, nah itu udah di save, artinya sampai kita nunggu. Nah kalau sudah, tinggal boleh publish form. Publish formnya, kayak tadi tuh tinggal copy kita, publish formnya. Nah, udah tuh. Nah, kalau kita habis publish form, kita bisa juga melihat view publish form. Artinya, kalau di publish itu bagaimana ya keadaannya di anak-anak kita tampilannya tuh. Oke.
Saya coba ya Bapak Ibu, tampilannya di saya tuh seperti apa, coba. Seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Saya akhiri dulu, share screen yang ini. Biar bisa saya share screen kalau tampilan di anak tuh seperti apa. Ini Bapak Ibu. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini udah ada nama atau logo sekolah nih. Sama di belakangnya backgroundnya itu sudah kita ganti tadi ya. Karena saya tadi tidak sempat mengganti, jadi saya tampilannya seperti ini. Kemudian kita tinggal klik start. Klik start. Nah, dia masih loading. Nah, kurlepnya. Oke. Kurlepnya tampilannya gini Bapak Ibu. Nih. Ya. Jadi ada startnya dari jam berapa, kemudian di sini ada waktu mengerjakannya berapa lama, kemudian di sini ada sisanya berapa gitu Bapak Ibu. Kalau backgroundnya diganti lebih cakep nih Bapak Ibu. Nah, udah tinggal diisi anak-anak kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini kayak tambahan waktunya lah, kalau di CBT itu kan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Tinggal misalkan saya tulis lagi Adelia, kemudian 9109A01, kemudian tinggal berikutnya, kemudian selama mengerjakan, intinya mereka bisa melihat atau sisa waktu mereka mengerjakan itu berapa lama. Adelia Fitri. Oke, kemudian kelasnya tinggal 9A. Dan kemudian di sini ada berikutnya soalnya. Udah deh gitu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Terlalu cepat atau aman aja? Sudah paham belum? Belum ya, pusing ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak terlalu pusing, tapi karena kita jarang gunain jadi kayaknya pusing. Tapi insya Allah kalau kitanya gunakan, insya Allah bisa lebih mudah. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut penyampaian saya tentang materinya. Untuk itu saya coba kembalikan lagi kepada moderator Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu narasumber. Sebelumnya kita upload dulu dong tepuk tangan yang meriah untuk Ibu narasumber kita. Sudah menyampaikan sangat luar biasa. Keren sekali, hebat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Apa yang beliau sampaikan sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu bisa mengambil apa yang beliau sampaikan dan menerapkannya di sekolah Bapak Ibu yang sedang mengajar saat ini. Pertama untuk menggunakan pelatihan penulisan soal ujian melalui CBT. Tentu sudah pada bisa ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari narasumber yang disampaikan ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin dua penanya. Di sini kita kedatangan Ibu Sri Wahyuni ya, Bu Sri Wahyuni, terima kasih banyak. Iya. Terima sudah kasih, mengikuti pelatihan. Masya Allah. Ya, Bapak Kepala Sekolah kita juga Bapak Sari, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak juga. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan ya. Baik Ibu Pani dan Supra, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fatima atas kesempatannya Bu Mu. Terima kasih banyak ya untuk pencerahannya, sharing ilmu nih buat kita-kita. Jadi kita jauh lebih bisa mumpuni lah untuk kekinian ke anak-anak. Ini ada yang pengen saya tanyakan, perbedaan form presenter sama form limiter itu apakah kan kalau misalnya untuk batasan waktu satu, kedua untuk jikalau anak-anak untuk buka tab baru, nah itu kita butuh aplikasi lagi ya? Iya. Gitu. Thank you Bu. Terima kasih Bu Fatima. Ya, oke baik Bu Mu, silakan untuk dijawab. Oke.
Oke, baik Bu Fani. Thank you pertanyaannya. Baik Bu Fani, saya coba jawab yang pertama dulu. Untuk presenter dan juga limit itu juga sama Bu Fani. Sama-sama memberikan waktu untuk pengerjaan soal kepada anak-anak. Jadi sama, boleh menggunakan di antara keduanya. Kemudian pertanyaan Bu Fani yang kedua, untuk tabnya Bu Fani, saya sih kemarin sudah mencoba untuk exam browser yang ada di Android, tapi pas saya search untuk di iOS sepertinya belum mendukung, jadi exam browsernya itu masih ada di Android. Nah, kemarin juga belum saya cek juga sih Bu Pan, maksudnya Android yang berapa gitu, maksudnya kan ada ya itunya apa namanya kayak iOS kan, kalau iOS kan juga ada iOS berapa kan peningkatannya gitu. Seriesnya iOS-nya itu kan juga ada berapa kan seriesnya. Nah, kalau di Android juga tadi kemarin saya juga belum aplikasikan kepada semua Android-nya dia series berapa minimalnya, tapi kemarin pun juga agak, kalau exam browser insya Allah sih kayaknya, tapi saya juga belum pakai, jadi saya belum bisa mengiyakan benar-benar gitu nggak sih exam browser dari tampil apa namanya aplikasinya. Jadi memang harus kalau exam browser dan anak-anak download ada di handphonenya agak susah, malah memang pas tadi saya coba pun untuk keluar dari exam browsernya itu susah banget emang. Jadi kayaknya kalau mereka nge-tap itu tuh keluarnya agak susah di exam browser. Mungkin next kita akan coba ya Bapak Ibu untuk coba exam browser dan usahakan di aplikasi handphone anak-anak itu memang di download aplikasinya bukan by tab gitu Bapak Ibu. Jadi biar kita bisa meminimalisir untuk apa namanya hal-hal yang tidak kita inginkan atau search dari ataupun buka tab-tab dari anak-anak yang anak-anak lakukan. Seperti itu Bu Fani. Oke, bagaimana Bu Fani? Sudah cukup Cukup, memahami? terima kasih banyak. Baik, mungkin satu penanya lagi kali ya, karena waktunya juga sudah sore. Baik. Seharusnya kita selesai jam 3, karena ini tadi ada pengendala, makanya kita sampai mungkin setengah 4. Satu penanya lagi, dipersilakan. Bu Ratna, Bu Ratna, ada informasi yang disampaikan Bu Ratna? Kepada Bapak Silakan Ibu, Bu Ratna Syari. silakan masuk ke dalam komunitas belajar yang sudah tersedia di PMM. Jadi, Bapak Ibu silakan buka komunitas belajar Dulan Berkarakter, kemudian di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan ada Telegram dan WhatsApp grup. Tolong masuk ke sana karena informasi-informasi akan diberikan di dalam WhatsApp grup dan Telegram. Terima kasih. Oke, baik Ibu Ratna, terima kasih atas informasinya. Ya Bapak Ibu, nanti materi akan dikirim ke Telegram dan grup WhatsApp grup yang sudah bergabung Bapak Ibu. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, sudah cukup paham dan mengerti. Kita tutup saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, terima kasih banyak-banyaknya kepada Bapak Ibu ya. Maaf Bu Fatimah. Untuk ya tadi sudah dijelaskan, saya tambahkan sedikit lagi, mohon maaf Bu Fatimah. Untuk Bapak Ibu, untuk yang sertifikatnya sendiri, Bapak Ibu baik itu secara nanti kita kirim kepada Bapak Ibu yang memang tidak bisa kita berarti kirimkan secara online, maka daripada itu yang tadi disampaikan oleh Ibu Ratna, mohon untuk bergabung di Kombel kita ataupun di Telegram dan WhatsApp Kombel, biar nanti ada informasi-informasi bisa diberikan di grup tersebut. Dan juga Bapak Ibu mohon maaf untuk penerimaan sertifikat, selain kita lihat juga dari kehadiran Bapak Ibu di webinar hari ini, kita juga akan mengirimkan nanti Google Form di link kita ataupun di grup kita nanti, link tolong diisi link-link Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mulai mengaplikasikan kuis ini, baik itu dengan form presenter maupun dengan tadi apa namanya bukan limit form presenter, yang pokoknya add-ons yang kita sudah berikan seperti itu Bapak Ibu ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal nanti kalau linknya kirim ke kita, nanti coba kita cek apakah sudah sesuai, dan nanti misalkan ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan di grup. Seperti itu Bu Fatimah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mu. Baik.
Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 3:30 ya, sudah sore juga Bapak Ibu sudah lelah. Tapi saya apresiasi buat Bapak Ibu masih tetap semangat ya. Semoga semangat, bahagia. Ya, weekend hari ini mudah-mudahan bertambah ilmu dan kebahagiaan ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu narasumber kita Ibu Umu. Semoga apa yang diberikan Terima kasih Bu bermanfaat, Umu. sangat bermanfaat. Keren. Khususnya bagi saya mungkin ya, yang mungkin masih gaptek untuk IT, kita jadi paham sedikit demi sedikit. Dan jika Bapak Ibu nanti ada ditanyakan tadi boleh ya, sudah disebutkan oleh narasumber kepada bertanya tadi nomor HP-nya juga ada. Mungkin dari yang di luar daripada 289 bisa bertanya ke Bu Umu langsung. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ada pantun Bapak Ibu. Insya Allah. Cakep. Belajar untuk hidup mandiri. Pada atasan kita harus patuh. Saya pamit undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat weekend Bapak Ibu. Semoga semangat selalu dan bahagia. Amin. Silakan boleh live dari Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.